Sebelum semua ini terjadi, kehidupan Mbak Lala sebenarnya baik-baik saja. Tahun 2005, ia memiliki usaha kuliner yang cukup sukses. Warung makannya yang berada di lokasi strategis, tepat di depan sebuah pabrik, selalu ramai oleh pelanggan. Namun, keadaan berubah drastis dalam hitungan bulan. Pelanggannya perlahan menghilang, dan warungnya menjadi sepi tanpa alasan yang jelas. Di saat yang sama, warung makan baru yang berada tepat di sebelahnya justru semakin ramai. Awalnya, ia mencoba berpikir positif, meyakini bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Namun, saat melihat masakannya yang biasanya segar tiba-tiba membusuk hanya dalam hitungan jam, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Penasaran, ia mencari seseorang yang mengerti hal-hal mistis, hingga akhirnya bertemu dengan seorang dukun. Dari situlah, ia menyadari bahwa ada pihak yang mungkin iri dengannya, melakukan sesuatu untuk menghancurkan usahanya. Dukun itu memberinya air yang sudah diberi doa serta daun kelor untuk dipercikan ke warungnya. Ketika ia melaksanakan saran tersebut, ia menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan, sebuah bungkusan berisi pasir, bunga, dan jarum yang terbungkus kain kafan serta kain hitam di bawah gerobaknya. Dukun itu meyakinkan bahwa inilah penyebab dari semua kesialannya. Namun, meskipun ia telah membersihkan warungnya dari pengaruh buruk tersebut, usaha tetap tak kunjung membaik. Hutang semakin menumpuk, sementara debt collector datang hampir setiap hari. Suaminya yang bekerja di luar kota pun tak bisa memberikan solusi yang berarti. Dalam keputusasaan, ia kembali menemui sang dukun dan meminta jalan keluar yang lebih cepat dan instan. Dukun itu akhirnya menyebut sebuah cara yang lebih drastis, pesugihan di Gunung Kemukus. Ritual yang harus dilakukan bukan sekedar mantra atau sesajen, tetapi harus berhubungan badan dengan seseorang yang bukan suami sendiri. Awalnya, ia ragu, tetapi kondisi ekonomi yang semakin menghimpit memaksanya untuk menerima tawaran tersebut. Dengan seorang pria bernama Pak Broto yang dikenalkan oleh dukun itu, ia pergi ke Gunung Kemukus pada Kamis malam Jumat Pon. Setibanya di sana, ia diarahkan oleh juru kunci dan menjalani serangkaian ritual, termasuk mandi di Sendang Dewi Ontrowulan dan mengambil bunga kantil di makam Pangeran Samudro. Setelah itu, tibalah saatnya untuk ritual inti, berhubungan badan di penginapan yang telah disiapkan. Dalam suasana temaram dan penuh ketegangan, Mbak Lala duduk di kasur bersama Pak Broto. Ritual yang selama ini hanya menjadi cerita kini harus ia jalani sendiri. Dengan mata terpejam, ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh sang dukun. Saya menjual kenikmatan, gantilah 7 rezeki saya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Mantra itu terus diulang-ulang, hingga sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Saat ia membuka mata, sosok Pak Broto yang tadinya tampak tua kini berubah menjadi pria yang jauh lebih muda dan tampan. Seakan-akan ada kekuatan gaib yang sedang bekerja di dalam kamar itu. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang sulit ia lupakan. Nafsu menggebu-gebu, seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya. Mereka melakukannya berulang kali, tanpa henti, hingga menjelang subuh. Setelah ritual pertama, Mbak Lala pulang dan tetap menjaga komunikasi dengan Pak Broto. Ia diberitahu bahwa agar pesugihannya benar-benar berhasil, ritual tersebut harus dilakukan hingga 7 kali. Ia pun kembali ke Gunung Kemukus, melakukan ritual kedua, ketiga, hingga keempat. Namun, pada ritual keempat, suaminya tiba-tiba pulang dari perantauan, membawa modal yang cukup untuk membuka usaha kecil-kecilan. Dengan adanya modal itu, ia memutuskan untuk mencoba membangun usahanya kembali. Tetapi, apakah benar rezekinya akan membaik, ataukah ini justru awal dari malapetaka yang lebih besar? Semua masih menjadi misteri yang belum terjawab.